Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filta Zahera, NIM 11820720367, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistematika teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Ibu Helen Las Fitriani, SH.MH. Sistematika teknik pembuatan peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Yang pertama, judul. Judul memuat keterangan tentang jenis, nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya seperti ini. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian, jika peraturan yang dibuat merupakan hasil dari perubahan atas peraturan yang sudah ada, maka judul yang dibuat akan seperti ini. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi, ditambahkan frase perubahan atas di depan nama peraturan daerahnya. Kedua, pembukaan. Pembukaan terdiri atas frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembuat peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Frase itu seperti ini. Yang mana frase ini wajib dicantumkan baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu, jabatan pembuat peraturan perundang-undangan. Jabatan pembuat peraturan perundang-undangan adalah lembaga atau pejabat yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti Perda ini, yang berwenang membuat adalah wali kota, sehingga ditulis Wali Kota Batam. Kemudian considerans. Considerans diawali dengan kata menimbang, yang mana considerans ini berisi latar belakang atau alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan ini, seperti berikut ini. Pokok-pokok pikiran pada considerans, undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum memuat kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut, seperti berikut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Kemudian diktum. Diktum terdiri atas kata memutuskan, menetapkan, dan nama peraturan perundang-undangan, seperti ini. Pada peraturan daerah, sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti contoh ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Kemudian dilanjutkan dengan dan Wali Kota Batam. Ketiga, batang tubuh. Batang tubuh memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal. Pada umumnya, substansi batang tubuh terdiri atas ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk ketentuan pidana dan ketentuan peralihan dibuat hanya jika diperlukan. Ketentuan umum memuat pengertian atau definisi singkat mengenai kata yang akan sering ditemui di pasal-pasal selanjutnya. Ketentuan umum itu seperti ini. Frase pembuka dalam ketentuan umum itu berbunyi, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan titik 2.
Dan jika peraturan yang dibuat adalah undang-undang, maka frasenya akan berbunyi seperti ini. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan titik 2. Lalu materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur diletakkan setelah bab ketentuan umum. Yang mana pada perda ini setelah ketentuan umum ada bab 2 yaitu tentang asas, maksud dan tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3 yaitu ruang lingkup, bab 4 penataan PKL, dan bab 5 pemberdayaan PKL. Kemudian seterusnya terkait materi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ketentuan pidana. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma, larangan, dan perintah. Kemudian ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada ketika peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Dan ketentuan pidana serta ketentuan peralihan ini dibuat hanya jika diperlukan. Kemudian, bagian akhir dari batang tubuh adalah ketentuan penutup. Ketentuan penutup biasanya diletakkan di bab terakhir, seperti ini. Ketentuan penutup berisi penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan tersebut. Keempat, penutup. Penutup berisi penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan, seperti berikut ini. Penutup terdiri atas tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis tanpa gelar dan pangkat. Sekian dari saya terkait sistematika teknik pembuatan peraturan perundang-undangan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.